Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser atau lampu D2 laser dari Hypernova tipenya HRX1 GT yang sepasang itu 54 watt di motor TVS Ronin 225 cc milik Om Heru dari Bintaro, Tangerang Selatan. Dan pemasangan sendiri meliputi ada bracket tambahan, kita pergunakan di bagian crossbar, saklar 2 mode, dan juga di bagian relay setnya. Untuk posisi pemasangan lampunya kita menggunakan bracket tambahan seperti ini. Kita manfaatkan di dudukan bagian crossbar, tetapi di bagian baut bracket tambahannya sudah kita ganti bautnya menggunakan baut yang stainless supaya tidak mudah karat. Terus di bagian dudukan bracketnya masih kita menggunakan bracket yang penempatan di lampunya itu menggunakan bracket bawaan lampunya. Ini untuk posisi sebelah kanannya kita buatkan posisi yang sama juga. Untuk instalasinya kita langsung ke bagian atas ini. Dan kebetulan ownernya itu merequest untuk cahaya low beamnya itu warna putih. Tujuannya untuk menambah pencahayaan di bagian lampu utama karena memang lampu utama sendiri sudah menggunakan yang tipe LED seperti motor-motor sekarang ya, kayak Honda ADV, Honda PCX, dan Yamaha NX. Untuk penempatan di bagian drivernya kita pasangkan di bagian sini supaya lebih aman. Kita langsung tempelkan ke besi sasis rangka seperti ini, karena memang kalau untuk di bagian driver sendiri memang menimbulkan panas di saat pas kita menggunakan di bagian lampunya. Maka dari itu jika lebih aman kita posisikan seperti ini. Untuk di bagian relay setnya kita seperti biasa menggunakan 3 relay. Untuk cahaya low beam warna putih 1 relay, high beam warna kuning 1 relay, dan yang nyala bersamaan pas kita menyalakan di bagian high beam atau fast beam akan berfungsi sekaligus di bagian lampu jauh bawaan motor atau high beam bawaan motornya. Untuk rangkaiannya kita buatkan PNP ya. Jadi di sini ada input positif dari kunci kontak. Kita ngambil langsung dari relay bagian sini karena ada arus juga untuk mengaktifkan di bagian high beam atau fast beamnya. Jadi kita langsung gunakan 2 kabel untuk input positif menuju ke saklar 2 mode dan juga input positif untuk mengaktifkan di bagian high beam atau di bagian fast beamnya. Dan untuk aki positif dan negatif karena posisinya dekat, jadi kita tidak menggunakan kabel panjang ya. Kita langsung pasangkan di bagian sini. Terus ini ada rumah sikring, ini fungsinya untuk mengaktifkan atau arus menuju ke relay setnya, dan di sini sikringnya kita menggunakan ukuran 15 ampere saja. Dan untuk negatif lampu tembaknya kita langsung ambil jalur langsung ke bagian negatif aki. Jadi bagian negatif ini kita buatkan di jumper untuk mengaktifkan di bagian relay set dan juga untuk input negatif menuju ke bagian driver lampu tembaknya. Untuk jalur dari relay setnya di sini kita ada kabel panjang ya menuju ke bagian depan. Langsung kita posisikan di bawah tangki seperti ini biar lebih aman. Kita mengikuti dari posisi kabel bodi, jadi tidak panas ya. Ini langsung keluarnya di bagian sini. Jadi ini ketemunya langsung ke bagian soket saklar 2 mode dan juga soket driver lampu tembaknya. Kurang lebih dari relay set menuju ke soket driver dan soket saklar 2 mode itu sekitar panjangnya 120 cm. Jadi dari relay set sini ke depan itu 120 cm-an. Dan tak lupa juga di sini ada pemasangan saklar 2 mode yang premium dari Hypernova khususnya. Dan di sini kita menggunakan bracket tambahan di bagian bawah supaya memudahkan dalam pemakaiannya atau pengoperasiannya ya. Karena kalau kita pasangan di bagian sini maka mentok di bagian saklar sini dan agak susah pas kita mengoperasikan di bagian high beam atau fast beamnya karena terlalu mepet di bagian saklar kiri. Ataupun jika suatu saat ingin melepas pasang di bagian saklar kiri pun itu sangat susah karena ada posisi pemasangan di bagian saklar 2 modenya. Kalau kita posisikan seperti ini pemakaian juga lebih gampang, tidak terlalu jauh, looksnya juga dapat, tetapi yang pasti tetap fungsionalnya. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian bodi. Dan kebetulan di sini bodi yang kita lepas di bagian jok yang pasti, terus bodi samping dan di bagian depannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, sebelum kita tes di jalan, kita tes dulu di ruangan ya.
Ini untuk posisi bodinya sudah terpasang semua, dari jok, bodi samping, di bagian depan, bahkan di bagian headlamp pun sudah kita rapikan. Tadinya sempat kita lepas juga ya untuk mencari arus positif input menuju saklar 2 mode dan juga untuk mengaktifkan di bagian high beamnya. Tapi terakhir kita menentukan untuk pemasangan untuk instalasi pengambilan arus positif kunci kontak, kita mengambil dari relay di samping sini. Karena ada satu relay untuk mengaktifkan kunci kontak input positif menuju ke saklar 2 mode, dan juga relay itu berfungsi untuk mengaktifkan di bagian high beam lampu utamanya. Oke, kita langsung saja ya, kita kontak on. Oke, kita langsung coba starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk motor ini di bagian ABS-nya memang kedip seperti ini ya, tapi kalau udah jalan dia akan hilang dengan sendirinya. Dan ini untuk posisi lampu utama standar sudah menyala. Kita tampak depannya. Dan ini untuk tampak cahayanya. Oke, kita coba nyalakan di bagian lampu tembak atau mini laser Hypernova HRX1 GT yang sepasang 54 watt. Kita coba lobim warna putih. Oke, kita lihat untuk tampak depannya seperti ini. Kecil-kecil cabai rawit ya. Memang ini lampunya juga nggak terlalu besar, tetapi untuk cahaya luar biasa. Dan kita lihat untuk sorotan cahayanya di tembok seperti ini. Kita bisa bedakan ya dengan lampu standar. Ini lampu Hypernova. Ini low-nya warna putih. Karena kita sorotin ke temboknya warna hijau, jadi terlihat di kamera itu agak kuning. Kita coba high beam warna kuningnya seperti ini. Ini kita buatkan low beam putih. Kita buatkan high beam kuning. Oke. Terus kita pas nyalakan di bagian pass beam atau high beam, nyala bersamaan akan berfungsi. Kita coba high beam dulu yang warna kuning ya. Kita lihat untuk tampak depannya seperti ini. Kita nyalakan di bagian high beam. Ini untuk saya yang di tembok. Kita coba nyalakan high beam. Oke, di sini indikator high beam juga menyala ya. Ini untuk tampak depannya. Di bagian high beam itu lampu jauh bawaan motor menyala, plus yang nyala bersamaan bahwa motor juga berfungsi. Kita sorotkan cahayanya di tembok seperti ini. Kita off kan yang kuning. Jadi sangat fungsional sekali ya. Oke, kita akan coba tes di jalan atau di outdoor seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, di sini kita posisi sudah di jalan atau di outdoor. Ini posisi lampu utama menyala ya. Ini hasil cahayanya seperti ini, lampu standarnya. Kita coba nyalakan di bagian lampu tembaknya atau mini laser. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan ke bawah. Nah, ini untuk cahayanya. Ini untuk posisi jalan basah sudah hujan seperti ini. Ini untuk high beamnya, low beam, high beam. Kita naik ke atas high beam. Ini untuk low beamnya. Kita coba matikan untuk lightingnya ya. Low beam, high beam, pass beam. Kita off kan pass beam atau high beam bisa. Kita low kan high beam atau pass beam bisa. High kuning, pass beam seperti ini. Jadi sangat membantu sekali ya untuk pencahayaannya, karena memang lampu standar dari TVS Ronin ini masih menggunakan lampu LED dan sudah menggunakan LED ya, sorry ya. Jadi teknologi baru sekarang semua motor itu menggunakan LED dan cahayanya rata-rata itu satu LED cuma 3-4 watt. Jadi kalau kita bandingkan dengan lampu mini laser ya sangat jauh. Makanya dari itu di saat pas kabut atau hujan di malam hari untuk lampu standar itu tidak memungkinkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan lampu tembak seperti ini ya jauh banget ya.
Tuh. Ini untuk sepasangnya 54 watt menggunakan tipe Hypernova HRX 1 GT. Nah, terlihat ya, ini bagian kiri, ini posisi kanannya. Kita pasangkan di bagian crash bar. Kita coba tes lagi untuk pas beamnya seperti ini. Kita off kan pas beam. Jadi sudah sangat membantu sekali ya untuk pencahayaannya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser atau lampu D2 dari Hypernova tipenya RX 1 GT sepasang 54 watt di motor TVS Ronin 225 cc milik Om Heru dari Bintaro, Tangerang Selatan pada kesempatan kali ini. Dan pemasangan di bagian crash bar kanan kiri, dan juga ada pemasangan tireless set, terus ada bracket tambahan, dan juga saklar 2 mode dari Hypernova juga. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabunga 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Ariana Solis Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.